Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ucup, Bu. Kenapa? Dia sakit, Bu. Kita berdoa, kita doakan ya, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya dan disehatkan lagi. Amin. Ada lagi yang tidak hadir? Udah Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mukjizat Al-Quran. Ada mukjizat Nabi Hud. Kalian buka bukunya dulu ya, halaman 33 dalam buku Al-Quran Hadis. ya Bu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua, macam-macam. Dan ketiga, aspek-aspek. Lalu yang terakhir tentang i'jazul Quran. Sebelumnya kalian masih ingat nggak apa itu mukjizat? Mungkin sudah dipelajari pada kelas 5 SD dulu. Masih ingat atau masih lupa? Sudah lupa. Lupa lagi. Lupa lagi, Bu. Oke. Hari ini kita akan lihat kembali ya tentang mukjizat. Dalam menurut bahasa, mukjizat itu berasal dari isim fa'il, yaitu al-mu'jizu, al-mu'jizah. Al-mu'jizah yu'jizu mu'jizatan, yang artinya itu adalah melemahkan atau mengalahkan. Lalu menurut salah satu tokoh yaitu Mana Al-Qattan, mukjizat adalah sesuatu yang atau suatu hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Nah, kalau misalkan ingin dimengerti lagi secara garis besar, mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasul untuk menyampaikan risalah dan juga ajarannya. Nah, mukjizat juga berfungsi untuk untuk mengalahkan orang-orang kafir atau orang-orang yang menentang ajaran dan juga risalah para nabi dan juga para rasul ya. Lalu yang kedua ada macam-macam dari mukjizat. Nah, kalian sudah baca di buku kan ada berapa macam-macam mukjizat? Ada 2, Bu. Ada 2. Yang pertama ada macam mukjizat yang pertama ada Hisi. Yang kedua maknawi. Oh, maknawi. Yang kedua, Bu. Yang pertama mukjizat hissi. Mukjizat hissi artinya mukjizat yang bisa diraba, bisa dilihat dan juga bisa dirasakan, atau juga bisa dikatakan mukjizat hissi itu adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera kita ya. Tetapi mukjizat hissi ini itu dibatasi oleh ruang lingkup dan juga ruang waktu, yang artinya hanya terjadi pada masa itu dan pada kaum itu saja. Sedangkan mukjizat maknawi adalah mukjizat yang bersifat universal atau abadi. Nah, begitu. Apakah kalian paham tentang mukjizat dan maknawi? Insyaallah, Bu. Insyaallah, Bu. Oke, nanti di akhir kita jelaskan lagi ya bersama-sama. Nah, lalu selanjutnya ada aspek-aspek dari mukjizat. Ada 2, yaitu gaya bahasa atau uslub, dan yang ketiga itu isi kandungan Al-Quran yang sangat menyeluruh. Yang pertama gaya bahasa atau uslub. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita itu tidak hanya tahu tentang makhorijul hurufnya saja, atau tentang tadinya saja, tapi kita juga harus memakai gaya bahasa yang intinya itu kita harus memakai dengan tartil ya, tapi bukan lagu atau bukan syair atau bukan apapun ya, tapi dengan ada lagamnya gitu. Kalau membaca Al-Quran seperti Quro ada nahawan, terus ada bayati kayak gitu ya. Jadi jangan baca Al-Quran tuh jangan lempeng aja, jadi harus memakai gaya bahasanya gitu. Dan yang kedua isi kandungan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu berbagai
begitu. Nah, lalu selanjutnya tentang ijazul Quran. Apakah ada yang tahu apa itu ijazul Quran? Enggak, Bu, enggak tahu. Baiklah, kita belajar sama-sama ya. Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat semisalnya, ya. Bahwa Al-Quran itu memang benar-benar ciptaan Allah dan juga benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Al-Quran itu menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata wahyu Allah dan bukti tentang Rasulullah SAW. Begitu. Baiklah, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum paham atau belum mengerti sama sekali? Siapa? Silakan angkat tangan, nanti Ibu beri mic. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Buncen Muhammad Rofi, Bu. Izin bertanya, mengapa para nabi itu diberikan mukjizat, Bu? Oke. Kenapa para nabi itu diberikan mukjizat? Iya. Ya. Ini sudah tahu ya, mukjizat itu adalah adalah kehebatan atau keistimewaan yang dikaruniakan oleh Allah ya kepada para nabi dan juga para rasul. Nah, dan kenapa tadi diberikan mukjizat? Nah, terus diketahui juga bahwa fungsi mukjizat itu adalah sebagai sarana untuk mengalahkan orang-orang kafir yang menentang risalah dan juga ajaran para nabi dan juga para rasul. Seperti itu, bagaimana? Ya, siap, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi? Ibu, saya bukan mau bertanya, tapi saya mau minta dijelasin lagi, boleh, Bu? Boleh, tentang apa? Ibu, tadi saya kurang konsentrasi mendengarkan penjelasan Ibu mengenai itu ijazul Quran. Boleh minta jelasin lagi, Bu, secara kesimpulannya aja, Bu, biar gampang dicerna. Oke. Ijazul Quran itu adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin. Jadi itu Ijazul Quran itu adalah yang tidak akan jadi manusia atau jin itu tidak akan mampu untuk membuat Al-Quran, tidak akan mampu membuat semisalnya gitu. Dan Al-Quran itu adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata, bahwa memang benar-benar nyata wahyu Allah gitu, dan membuktikan tentang kerasulan Nabi. Jadi kayak Ijazul Quran itu seperti tentang apa ya? Mungkin tentang kehebatan dalam Al-Quran atau tentang benar-benar nyata wahyu Allah, seperti itu. Bagaimana? Ya, Ibu dapatin mengerti. Tadi saya kurang sarapan mungkin, jadi kurang konsen. Sekarang saya sudah mengerti. Terima kasih, Ibu. Oke. Baiklah, tidak lagi yang ingin ditanyakan dari kalian tentang materi ini? Tidak, Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok buat kalian dalam beberapa kelompok. Tugas kelompoknya adalah kalian mencari contoh mukjizatan para nabi dalam Al-Quran. Nah, nanti kalian temukan satu ayat saja yang nanti kalian bacakan di depan, ya? Iya, Bu. Iya. Mukjizat Al-Quran itu sebagai penari memberikan kepastian untuk semangat Al-Quran bagaimana pendapat kamu? Harus ada, karena tidak ada mukjizat itu si Nabi Muhammad itu akan terlihat seperti orang yang berbohong besar-besarnya, padahal kan tidak juga. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Soalnya waktunya sudah habis. Sudah, Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalian masing-masing kelompok ke depan yang presentasikan apa yang kalian diskusikan dengan teman kalian, ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Yang pertama dibuat dari kelompok Sipa dan juga Ayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami di sini akan menjelaskan tugas yang Ibu Guru
disuruh diperintahkan yaitu mencari mukjizat Nabi yang ada dalam Al-Quran. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Anisri Kota ini, dan ini teman saya si Parohali. Kami di sini akan mengambil mukjizat Nabi Ibrahim. Untuk ayat Al-Quran akan dibacakan oleh teman saya, si Pak. Ya, jadi kita ambil dari Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barodan wasalaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nah teman-teman, itu adalah Al-Quran yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi Ibrahim yang ada pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Mungkin di sini sedikit dijelaskan bahwasannya mukjizat Nabi Ibrahim adalah merasa dingin saat dimasukkan ke dalam api. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud oleh Raja Namrud karena Nabi Ibrahim telah merusak patung-patung yang ada yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Nah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dan nanti diluruskan oleh Bu Guru. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang mukjizat Nabi Musa, surat Al-A'raf ayat 107 yang akan dijelaskan oleh Robi. Baik, saya di sini akan membacakan surah Al-A'raf sebagaimana mukjizat Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Yang artinya, lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya bacakan dan saya sampaikan. Saya akan melanjutkan. Jadi dari penjelasan ayat tentang Nairobi tersebut, ketika Musa menjatuhkan tongkatnya, tongkat tersebut berubah menjadi besar. Seraya mengangkat mulutnya, merayap dengan cepat Nabi Fir'aun ke arah Nabi Musa, meminta pertolongan agar Nabi Musa mencegah ular tersebut tidak memakan atau tidak membahayakan dirinya. Mungkin segitu aja. Mungkin sekian dari kelompok kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, diskusi hari ini udah selesai. Berarti kalian sudah benar paham apa itu mukjizat. Nah, Ibu akan sedikit menambahkan ya tentang apa namanya macam-macam mukjizat tadi ya. Kan di sini sudah tertera Al-Quran mukjizat dan Ibu. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan mukjizat dan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga nih mukjizat Rasulullah dan Al-Quran, yaitu tentang dulu itu zaman dahulu kala itu dalam jari-jari Rasulullah itu ketika para sahabat sedang pada kehausan. Nah, dari jari-jari Rasulullah itu muncul air. Nah, sehingga para sahabat itu tidak lagi kehausan seperti itu ya. Dan juga ada juga diriwayatkan bahwa Rasulullah membelah bulan dengan jarinya sendiri di hadapan seluruh umat, tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Alhamdulillah materi dari awal sudah sampai akhir sudah selesai, dan diskusi juga sudah selesai. Alhamdulillah sudah lumayan paham. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata
kata atau salah bicara atau salah dalam menyampaikan materi ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa majelis bersama-sama.